Wawancara Pro 3. Pak Muhammad Syafi'i, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, baik. Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan perkembangan terbaru pencarian yang masih dilakukan di Bulu Saraung per hari ini atau hari kelima ini Pak? Bisa saya sampaikan sekarang kita masuk pada hari kelima. Alhamdulillah bahwa 2 korban yang kita temukan sudah bisa kita evakuasi dan sudah kita serah terimakan kepada DPI Polri. Iya. Ini 2 korban yang kemarin Pak ya, yang berada di kedalaman 200 sampai 300 meter itu Pak. Jadi korban yang pertama di kedalaman 200 dan korban yang kedua di kedalaman 500. 500. Artinya hingga saat ini sudah berapa korban yang berhasil dievakuasi Pak dan sudah diserah terimakan ke DPI Polri? 2 korban yang sudah kita temukan dan sudah kita serah terimakan. Memang dalam proses evakuasi memakan waktu karena memang kondisi hujan dan juga cuaca. Sehingga 1 korban tadi malam kita evakuasi menggunakan jalan darat. Kemudian untuk yang korban, aslinya korban pertama, itu baru kita evakuasi tadi pagi menggunakan helikopter dengan sistem hoist. Oke. Jadi totalnya semua ada berapa? 2 ini Pak ya? 2. Baik, kemudian untuk rencana pencarian hari ini bagaimana? Apakah ada temuan yang membantu memperkirakan posisi lainnya Pak? Atau titik lain? Kita mengerahkan beberapa unsur. Yang pertama unsur udara, kita sudah siap 3 helikopter juga didukung dengan drone-drone yang ada. Kemudian unsur darat juga terbagi menjadi 4 sektor. Dan mudah-mudahan cuaca hari ini membaik karena kita dari kemarin sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Iya. Jadi kita berharap korban-korban bisa kita temukan dan segera kita evakuasi. Untuk evakuasi yang paling efektif memang menggunakan jalur udara karena hanya memakan waktu tidak lebih dari 10 menit. Oke. Sektor pencarian untuk hari kelima ini akan difokuskan di mana Pak? Yang paling berpotensi? Yang mungkin informasi dari lokasi jatuhnya pesawat yang tadinya kita membuat 4 sektor, kita menjadi perkuatan di sektor 1 dan sektor 4. Sektor 1 dan sektor 4. Iya. Oke. Kalau 2 korban yang ditemukan itu di sektor mana ini Pak? Yang korban pertama di sektor 1, kemudian yang kedua di sektor 4. Sektor 4. Artinya saat ini di sektor 2 dan sektor 1 dan sektor 4 masih tetap menjadi fokus pencarian Pak ya? Betul, karena beberapa bagian pesawat juga banyak ternyata ada di sektor tersebut. Karena memang kesulitannya juga agak luar biasa khususnya di sektor. Iya. Seperti apa itu Pak gambaran di sektor 2 dan sektor 4 selain di kedalaman 200 dan juga 500 meter ini Pak? Iya, saya asumsikan bahwa pada sektor 1 yang tempat ditemukannya korban pertama itu berada di kedalaman 100 meter. Yeah. Namun keterjalan dari tebing itu mencapai 70 sampai 90 derajat dengan adanya bongkahan-bongkahan batu marmer itu. Oke, iya. Dan untuk di operasi kali ini atau di hari kelima ini berapa personil yang diterjunkan khusus untuk di 2 sektor ini Pak? Untuk update kekuatan nanti mungkin bisa disampaikan. Yang pasti untuk unsur darat ini memang mengalir. Jadi potensi-potensi yang lebih dari 1.200 ini memang tertahan di posko karena tidak semuanya memiliki kemampuan. Kemarin masing-masing sektor kira-kira ada 90 personil yang dilibatkan dan mudah-mudahan dengan cuaca membaik kita bisa menambah kekuatan di sektor-sektor tersebut. Iya. Bagaimana Pak kalau untuk alur penyerahan korban ke pihak DPI untuk dilakukan identifikasi itu seperti apa setelah ditemukan oleh tim di lapangan ini Pak? Iya, jadi korban yang sudah ditemukan ini bisa jadi dalam bentuk korban secara utuh, kemudian juga bisa jadi ada body part misalkan sebagian dari anggota tubuh. Dan ini memang kita lakukan secara khusus bahwa korban yang ditemukan ini dievakuasi dengan Oh, bisa juga dievakuasi ya.
dan bisa menggunakan udara maupun darat, dan pada saatnya kita serah terimakan ke Divisi Mabes Polri dengan surat pernyataan kita terima. Oke. Untuk 2 korban ditemukan jenis kelamin apa ini Pak? Keduanya ini Pak. Korban pertama berjenis kelamin laki-laki dan korban kedua perempuan. Dan yang pertama kali kita serah terimakan ke DPI yang perempuan. Yang Dan perempuan. kali ini kita serahkan yang laki-laki. Dan itu masih dalam proses identifikasi oleh pihak DVI Pak ya, untuk memastikan ya. Betul, Iya. betul. Baik. Untuk cuaca pagi hari ini bagaimana Pak dalam membantu kelancaran proses operasi yang dilakukan Pak? Kondisi cuaca sebenarnya beberapa hari ini sangat tidak mendukung pelaksanaan operasi. Alhamdulillah kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca bisa sedikit mengurangi kondisi cuaca yang bisa sedikit membaik ini. Dan mudah-mudahan hari ini bisa kita laksanakan operasi SAR darat dengan maksimum. Nah, pada saat hujan tentunya ini menjadi kesulitan tersendiri. Baik. Baik, kalau begitu Pak Muhammad Syafei, terima kasih Pak untuk perbincangannya, informasi terbaru yang sudah disampaikan kepada kami Pro 3 RRI. Tentu doa kami Pak berharap agar segala sesuatu dilancarkan oleh bagi tim yang saat ini sedang bertugas di lapangan Pak, dan diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Pak. Iya. Amin. Mohon doanya Amin. seluruh pemirsa, mudah-mudahan tugas yang dilaksanakan oleh teman-teman tim SAR gabungan ini bisa dimudahkan dan kita segera bisa menemukan korban. Iya. Dan penyebab kecelakaan bisa segera diungkap oleh KNKT. Amin. Amin. Terima kasih Pak Muhammad Syafei Pak. Selamat pagi, salam sehat Pak. Selamat pagi. Demikian tadi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas RI, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafei.